Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemirsa televisi. Secara khusus untuk umat Kristiani saya sampaikan Shalom. Saya Hasrat Perdamaian Nazara. Kita ada masuk di dalam acara siaran mimbar agama Kristen Protestan saat ini dengan tema bertolong-tolongan memenuhi hukum Kristus. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Untuk saat ini kami bersyukur kami bisa bersama-sama mengikuti acara siaran mimbar agama Kristen dengan tema bertolong-tolongan memenuhi hukum Kristus. Bapa Surgawi, kami mohon penyertaan dari Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita masuk di dalam acara siaran mimbar agama Kristen dengan tema yang sudah kita sampaikan tadi, bertolong-tolongan memenuhi hukum Kristus. Nats Alkitabnya dari Galatia pasal 6 ayat 2 saya akan bacakan buat kita semua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu suatu hal yang luar biasa buat kita. Nah, itu cukup menarik buat kita. Bersama saya ada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Pendeta Tiur Sihombing. Ya, selamat pagi Ibu, Shalom, bagaimana kabarnya? Shalom Pak Asran, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Ibu. Ya. Ini ada tema yang cukup menarik ini Bu, bertolong-tolongan memenuhi hukum Kristus. Ya, bagaimana Ibu? Apa kebenaran firman yang kami akan dengarkan? Ya, baik. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Asra dan juga saudara-saudara yang di studio, tema kita memang menarik saat ini, bertolong-tolongan memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang mana ya? Nah, mungkin kita akan bertanya, memang ada hukum yang lain gitu ya? Betul. Apakah ada hukum yang lain? Apakah ada hukum yang lain yang membuat kita harus melakukan ini? Tentu ada, saudara-saudara yang kekasih. Tapi hari ini kita menyoroti satu hukum, yaitu hukum Kristus. Hukum Kristus yang mengajarkan kepada kita tentang bertolong-tolongan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Alkitab, ya, kita mungkin mengenal ada hukum Musa. Nah, dan mungkin ada hukum-hukum yang lain. Iya, Bu. Nah, apa yang membedakan hukum-hukum manusia dengan hukum Kristus? Itu. Nah, kalau hukum yang dibuat oleh manusia atau yang kita kenal juga ada di Alkitab, ada contohnya hukum Musa, dan mungkin ada hukum-hukum dalam kehidupan kita setiap hari ya. Biasanya hukum itu membuat kita terbeban, pasrat, terbeban ya. Apalagi kalau hukum Musa itu membuat kita sangat terbeban. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat firman Tuhan dalam kitab Matius 11 ayat 30 dikatakan, kenapa Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Itu yang membedakan. Kalau hukum Musa atau mungkin hukum dunia ini membuat kita terbeban. Ya, kita terbeban, kita capek, ya, kita lelah melakukannya, menurutinya karena terlalu banyak. Nah, lalu hukum Kristus itu apa? Hukum Kristus itulah yang kita kenal dengan hukum kasih. Ya, hukum kasih saudara-saudara pemirsa.
Dalam kitab Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39, atau mungkin dalam kitab Markus dan kitab Lukas juga dijelaskan dalam kitab-kitab Injil itu, bahwa hukum kasih yang dikatakan oleh Kristus itu, hukum kasih, hukum yang utama, pertama dan kedua itu adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu, saudara yang kekasih dan Pak Astrat, itu adalah hukum kasih yang sudah kita kenal, yang luar biasa itu. Nah, oleh karena itu, mengapa dihubungkan bertolong-tolongan dengan hukum kasih? Karena bertolong-tolongan itu merupakan suatu perbuatan menanggung beban. Ya, menanggung beban. Saling, di sini dikatakan sebenarnya kalau kita baca dari kitab Galatia 6 itu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalau dikatakan bertolong-tolongan itu artinya tidak sendiri. Ya, Betul. tidak sendiri, ada orang lain. Ya, jadi saya dan Pak Astrat atau dengan teman-teman seiman, kita saling bertolong-tolongan. Saya menolong, saudara menolong. Itu artinya bertolong-tolongan yang dimaksud di sini adalah pekerjaan banyak orang harus dilakukan bersama-sama, tidak sendiri. Karena kalau hanya satu orang yang melakukannya juga capek. Betul, Ibu. Ya, itu menjadi berat bagi kita. Tetapi bertolong-tolongan itu, menanggung beban itu artinya saya ikut merasakan penderitaan Pak Astrat. Saya ikut merasakan penderitaan saudara-saudara yang kekasih. Dan itu kita lakukan secara nyata. Jadi tidak hanya lip service saja ya, tidak hanya kata-kata saja, oh saya mengasihimu. Ya. Ya. Oh saya mau membantumu. Tapi tidak ada actionnya itu ya. Jadi bertolong-tolongan itu adalah pekerjaan bersama-sama yang kita lakukan bersama-sama. Jadi kalau yang mau dilakukan dalam bertolong-tolongan itu adalah menanggung beban, berarti menanggung beban itu bersama-sama. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat Galatia, dia mau jemaat itu saling bertolong-tolongan. Dan yang mau dikatakan di sini juga bertolong-tolongan tidak hanya persoalan-persoalan kehidupan setiap hari, terutama juga bertolong-tolongan dalam membangun iman. Jadi saya harus menolong saudara-saudara saya untuk membangun iman mereka. Karena ketika iman mereka terbangun, maka iman saya juga terbangun. Nah itu sebenarnya, jadi kalau dikatakan bertolong-tolongan, hasil atau buah dari sikap itu, action itu milik bersama. Tidak milik satu orang. Wah. Demikian Pak Asra. Menarik sekali ini, Bu. Nah, ini kan di masa saat ini fenomena kita melihat situasi lebih-lebih dengan pandemi COVID-19 ini, Bu. Ya, saya pikir ini bertolong-tolong ini merupakan hal yang harus kita lakukan. Terus apa yang bisa kita implementasikan itu? Ya, baik. Saudara-saudara pemirsa, saya rasa mungkin semua kita sudah mulai jenuh ya dengan situasi ini. Dengan situasi ini kita semua hampir rata-rata jenuh ya. Betul. Ada banyak yang dibatasi ya. Kita nggak bisa bebas bergerak kemana-mana. Kita harus pakai masker. Kita harus pakai kita harus social distancing dan lain sebagainya. Pakai hand sanitizer. Ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat memang ada banyak sekali yang bisa kita lakukan Pak Asra. Dalam situasi pandemik ini ketika kita mengangkat tema tentang bertolong-tolongan untuk memenuhi hukum Kristus ini loh. Jadi kita bertolong-tolongan ini memenuhi hukum Kristus. Itu yang kita garis bawahi. Kita bertolong-tolongan bukan mau memenuhi ya ego saya, supaya saya terkenal ya, betul, supaya saya dihormati orang, supaya saya hebat di mata orang, bukan. Tapi kita harus garis bawahi bertolong-tolongan untuk apa? Memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat memang situasi sekarang ini banyak sekali yang kita lakukan. Ada orang-orang, mohon maaf saudara yang kekasih, mungkin kita sudah sekarang sedang bergumul dengan pekerjaan kita. Betul. Ada mungkin saudara-saudara kita yang sudah mulai dirumahkan dan lain sebagainya. Mungkin kita juga bergumul dengan akhirnya kalau sudah pekerjaan terancam, kebutuhan hidup sehari-hari juga terancam. Dan kita juga bergumul, apalagi orang-orang tua sekarang yang punya anak-anak, betul, siswa di rumah. Banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua itu
yang sudah mulai gitu ya. Bagaimana? Kapan keluar dari masalah ini? Betul. Banyak sekali. Jadi mungkin ada juga ini sekarang orang yang sedang bergumul dengan orang tua yang lansia, Pak Asrat. Iya, betul sekali. Iya kan, kita harus menjaga orang tua kita ini supaya tetap safe, ya, supaya mereka safety. Bagaimana supaya tidak terpapar orang-orang tua yang lansia ini. Bagaimana ini juga. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bertolong-tolongan ini, Pak Asrat. Tetapi, saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan dari semua yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan itu, yang pertama dan ini bisa dilakukan oleh semua orang, itu adalah apa? Saling mendoakan. Ya, luar biasa. kita harus saling mendoakan, saling menguatkan dalam iman. Karena apa? Karena situasi ini membuat kita sudah mulai putus asa. Kita sudah mulai meragukan ya. Kalau pemerintah mengatakan misalnya ada seperti pengharapan akan ada obat, akan ada vaksin. Nah itu kita mulai menganggap, wah kapan itu? Akhirnya mungkin sebagian orang mengatakan, oh ini PHP ini ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Nah kita sudah mulai ragu, kita sudah mulai krisis kepercayaan dengan situasi ini. Sepertinya kapan ini berakhir? Nah, jadi ketika kita saling mendoakan, dan itu bisa dilakukan, saudara yang kekasih. Saudara bisa melakukan itu, saling mendoakan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, itu bisa dilakukan, saling mendoakan itu. Kita harus mendoakan saudara kita, bahkan keluarga kita, ya. Apalagi kalau seperti saya ini, Pak Asrat, saya kan perantau di sini ya, tapi sudah menjadi orang NTB ya. Saya sudah 21 tahun di sini, Pak Asrat. Tetapi ada keluarga-keluarga yang jauh dari kita pengen mengunjungi, ya, tapi nggak bisa. Bagaimana cara bisa mengunjungi? Berdoa ya, kita doakan mereka, kita saling mendoakan, itu menguatkan. Doa itu sangat menguatkan ya. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bertolong-tolongan ini, yang pertama sekali itu adalah saling mendoakan. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oh, jadi ini menarik Bu ya. Karena saya melihat untuk hal-hal rohani seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, mereka pun berkata, wah saya udah nggak sanggup untuk berdoa. Jadi tentu kita yang dari kita mulai untuk berdoa. Iya betul. Ya, luar biasa. Mari kita saling mendoakan. Nah ya. itu. Selanjutnya apa itu yang mungkin kedua? Yang pertama ya, yang bisa kita lakukan bagi semua lapisan usia bisa melakukan ini. Yang penting kita mau saling ya. Kita mau bertolong-tolongan. Jadi kita mendoakan untuk saling mendoakan. Kemudian yang kedua mungkin ya. Kalau memang kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan, mari saling membantu. Saling membantu. Seperti kemarin kita juga mungkin sudah buat aksi sosial banyak. Nah, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ya, terkadang gini Pak Asrat, kita diem di rumah, stay at home atau apalah itu istilahnya, kita mengurangi keluar rumah. Kita nggak tahu tetangga kita ada yang sudah tidak bisa makan lagi kan gitu ya. Betul. Nah, bagaimana kita peduli untuk membantu kebutuhan mereka. Ya, seperti firman Tuhan katakan, kalau kamu punya baju satu, kasih dua, kasih satu sama yang membutuhkan kan gitu ya. Jadi kalau punya beras 2 kilo ya 1 kilo kasih sama tetangga. Nah, itu yang seperti itu saudara yang kekasih. Bisa nggak seperti itu? Terkadang dalam situasi sulit sekarang ini, masing-masing kita itu lebih mementingkan diri kita sendiri. Iya. Oh, saya saja masih kurang, ngapain saya bagi-bagi ke orang. Nah, tapi ketika kita mau melakukan hal seperti itu, nah apa tadi? Kita memenuhi hukum Kristus tadi. Ya, kita memberikan bantuan semampu kita. Ya, jangan egois. Kalau Tuhan bilang engkau memberkati maka engkau akan diberkati seperti itu ya. Atau engkau sudah diberkati, berkati dong orang lain gitu ya. Jadi saling memberkati. Jadi ya. pemirsa ini intinya ini kita jangan egois, kita jangan takut seperti itu Bu Pendeta ya. Iya. Ya, Jadi kalau kita mau peduli dengan orang lain sebenarnya banyak sekali peluang-peluang kita untuk membantu orang lain Pak Asrat ya. Banyak sekali, terutama dari lingkungan terdekat kita. Iya. Jangan kita bantu jauh-jauh, padahal di lingkungan terdekat kita itu masih pada kekurangan. Gitu. Baik Ibu, iya luar biasa sekali. Terus apa yang ketiga yang bisa kita lakukan Ibu? Seperti ini, saya melihat begini Pak Asrat. Ada banyak orang yang punya pengetahuan ya. Iya. Tapi kalau pengetahuan itu nggak dibagi, ya itu juga salah juga ya. Iya. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya sesuatu yang harus dibagikan, bagikanlah.
kepada saudara-saudara kita tentang pengetahuan. Banyak orang yang tidak mengerti situasi ini, ya. Banyak orang yang tidak mengerti dengan situasi ini. Nah, tetapi kita harus membagikan informasi yang benar, jangan informasi yang hoax, yang tidak benar, yang menakutkan malah membuat orang khawatir, takut. Sampaikanlah informasi yang benar dan informasi yang menguatkan. Kalau kita mempunyai pengetahuan yang lebih dari orang lain, makanya dalam kitab Filemon pasal 1 ayat ke-6 dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan akan yang baik di antara kita, ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, ya Pak Asrat. Betul, ya. amin. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Pengetahuan yang kita miliki itu juga bisa menguatkan orang lain, bisa menolong orang lain untuk bisa tetap kuat dalam menghadapi situasi ini. Lalu kemudian yang keempat mungkin itu kita perlu mengingatkan dan saling menegur. Ya, ini yang berat Pak Asrat. Betul. Jadi ada orang yang senang ditegur, tetapi ada banyak orang juga yang nggak mau ditegur. Ya, dia merasa dia direndahkan kalau ditegur, diingatkan, ya. Seperti sekarang saya lihat, mohon maaf saudara-saudara pemirsa, mudah-mudahan itu bukan saudara yang melakukan itu, tapi kita tidak bisa setia memakai masker. Kemanapun kita pergi, pakailah itu. Ya, bawa hand sanitizer. Itu yang penting. Jadi mengingatkan itu. Jadi kalau ada orang mengingatkan kita, malah bersyukurlah. Karena kalau masih ada orang mengingatkan kita, berarti orang itu masih mengasihi kita. Betul. Masih mencintai kita. Kalau kita sudah tidak diingatkan, berarti lu terserahlah mau bagaimana, terserah hidupmu seperti apa gitu ya. Jadi saling mengingatkan, saling menegur. Jadi firman Tuhan dalam kitab Amsal juga mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Jadi kalau kita bilang kita kasih, itu artinya kita harus menegur, ya. Ya. Teguran nyata-nyata itu adalah menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Jadi saling mengingatkan untuk melakukan segala sesuatu. Wah, ini saudara-saudara, ini menarik sekali. Saya melihat di dalam fenomena kehidupan saat ini, walaupun dia orang Kristen, dia akan berkata, wah, ini saya belum pikir yang lain dulu. Saya pikirkan diri saya sendiri. Nah, apa pesan Ibu untuk umat yang seperti ini, Ibu? Ya. Baik, saudara-saudara pemirsa, khususnya umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang sulit untuk memenuhi hukum Kristus. Ya. Tetapi mari kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong kita melakukan itu. Saudara-saudara yang kekasih, untuk melakukan pertolongan itu, kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita akan jatuh kepada egoisme. Kita mau ditolong dulu, dan orang lain nanti dulu gitu ya. Tidak, saling menolong, saling membantu. Untuk memenuhi hukum Kristus itu kita dapat lakukan hanya karena kuasa Roh Kudus. Betul Bu, betul sekali Lores. Jadi saya melihat ini tidak hanya dalam keadaan senang, bahkan untuk hal ini bisa komitmen dan perjuangan Bu ya, seperti itu ya. Tidak cukup dengan kemampuan sendiri, bahkan kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk hal-hal seperti ini. Nah, saya melihat menarik untuk kita bahas ini Bu. Saya mau bertanya tentang saling mengingatkan ini di dalam bagian keempat. Ya, ini bagian saling menolong, mengingatkan. Lalu ada orang yang berkata, ya sudahlah, saya nggak mau ingatkan, nanti toh bikin masalah. Seperti ini, saya melihat kemarin ada teman yang tidak pakai masker, disampaikan teguran, malah balik menjadi masalah, marah, seperti itu. Bagaimana ini Bu? Iya, jadi seperti ini, itu perlu memang kerendahan hati. Iya. Ya, itu perlu kerendahan hati. Jadi kalau kita memang memiliki kerendahan hati, setinggi apapun jabatan saudara, setinggi apapun pangkat saudara, kalau diingatkan, ya, diingatkan orang lain atau ada yang menegur kita, itu artinya kita masih dikasihi. Jadi setinggi apapun jabatan kita, kalau kita memiliki kerendahan hati, kita nggak tersinggung Pak Hasrat. Betul. Ya, saya mau katakan saudara pemirsa dan kita semua, firman Tuhan dalam kitab Yeskiel itu jelas, ada beberapa ayat itu ya, ada beberapa pasal itu ditekankan. Jika engkau sudah mengingatkan, ya, tetapi dia tidak mendengarkanmu, maka engkau terbebas dari tanggung jawab itu. Ya. Tetapi
jika engkau sudah tahu dia salah, tapi engkau tidak mengingatkan dia, firman Tuhan mengatakan apa? Saya akan meminta pertanggungjawaban atas nyawanya loh. Memang mungkin orang itu akan celaka atau mungkin akan mengalami sesuatu, bahkan mungkin dia mengalami kebinasaan, ya pada akhirnya. Tetapi kalau kita sudah mengingatkan dia, kita sudah menegur dia, memberitahu kepada dia, dan dia tidak mau mendengarkan kita terbebas Pak Asrat dari pertanggungjawaban kebinasaan dia. Tetapi kalau kita sudah menegur dia dan dia tidak mendengarkan kita terbebas. Kalau kita sudah menegur dia tetapi dia mendengarkan dia terbebas. Itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia melakukan yang tidak benar dan kita tidak mengingatkan dia, tadi konsekuensinya apa? Pertanggungjawaban diminta dari kita. Sama halnya dengan yang seperti sekarang ini juga. Saya pikir, saya pakai kurasa ya, itu logat-logat dari. Saya pikir kalau ada orang-orang yang sudah kita ingatkan, lalu kemudian dia mengalami sesuatu kecelakaan atau kebinasaan, mungkin agak berkurang kesalahan kita ya, atau rasa bersalah kita ya. Tapi kalau kita tidak ingatkan dia dan dia mengalami kebinasaan, itu penyesalan bagi kita. Sepanjang hidup kita menyesal. Kenapa saya tidak ingatkan ya? Kenapa tidak saya lakukan? Itu ya. Jadi masalah ini masih panjang. Saudara-saudara yang kekasih, ini masih panjang. Kita masih lama seperti ini. Kalau kita tidak saling merendahkan hati, ya, kita tidak mau saling tolong-menolong, aduh bagaimana nanti kelanjutannya? Ya itu. Jadi hari ini kita mau mengajak saudara-saudara pemirsa, mari ya, saling mengingatkan, bertolong-tolongan kita untuk melakukan hukum Kristus. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ini apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta ini sungguh luar biasa. Jadi ingat, ini tanggung jawab kita loh ya. Nah, jadi pemerintah pun sudah memerintahkan kita, menginstruksikan kita supaya tegur aja. Entah apapun responnya, tegur aja kalau misalnya nggak pakai masker, seperti itu Bu ya. Jadi sama ya, selaras apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa kebenaran firman yang barusan kita bahas. Tetapi menarik Bapak Ibu pemirsa, saya melihat di sini tentang bertolong-tolongan tadi ini, terutama untuk kehidupan yang lebih real, yang lebih nyata, yaitu bahkan di dalam Perjanjian Baru sebenarnya kita diberikan teladan sampai menjual harta benda mereka untuk menolong orang. Tetapi orang-orang sekarang cenderung egois, Ibu Pendeta. Ya seperti ini. Apa pandangan Ibu tentang jemaat-jemaat yang seperti ini? Iya, saudara-saudara yang kekasih, memang kalau kita perhatikan jemaat mula-mula itu mereka hidup dalam kehidupan yang luar biasa. Ya, itu tadi mereka memiliki kerendahan hati ya. Jadi karena mereka memiliki kerendahan hati itu, mereka memiliki sikap yang luar biasa. Mereka benar-benar meneladani apa yang sudah Kristus lakukan. Salah satu yang dikatakan oleh Pak Hasrat tadi, mereka bahkan mau menjual harta bendanya. Betul, untuk menolong itu loh saudara-saudara pemirsa. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan jemaat mula-mula itu, kalau mau kita lihat, tidak ada orang yang kekurangan. Ya, karena setiap ada jemaat yang menjual harta bendanya itu, lalu itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau ada orang membutuhkan makan, dia akan dibantu. Kalau ada orang membutuhkan pakaian, dia akan dibantu. Kalau ada bahkan membutuhkan biaya pendidikan, dia akan dibantu, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ikuti teladan, ya, jemaat mula-mula itu luar biasa. Luar biasa ya. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, pemirsa televisi, saya mencatat di sini ada 4 bagian yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu Ibu nanti akan menyampaikan sebagai closing statement juga Ibu. Sekalian Ibu akan berdoa untuk doa penutup bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara pemirsa, bertolong-tolongan menanggung beban Kristus itu akan gampang kita lakukan jika kita memiliki kerendahan hati dan memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong kita melakukannya. Ingatlah, kita tidak hidup sendiri.
Kita hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau saudara membutuhkan bantuan orang lain juga membutuhkan bantuan saudara. Marilah, bertolong-tolonganlah kita untuk memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah kasih kita kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara tidak bisa mengatakan kasih kepada Allah kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama manusia. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan mengasihi Allah, itu artinya saudara-saudara mengasihi sesama manusia. Tidak bisa dipisahkan. Demikian, terima kasih saudara-saudara pemirsa. Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami mampu untuk melihat kehidupan saudara-saudara kami dan kami mau dengan kerendahan hati untuk saling menolong antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang memberkati, melindungi, dan menyertai saudara-saudara yang kekasih. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada acara berikutnya, siaran Mimbar Agama Kristen Penyejuk Iman. Tuhan memberkati kita semua.